Sekitar 2 mingguan gue sudah menggunakan laptop yang canggih ini, laptop yang punya 2 layar, yang bikin gue betah ketika bekerja menggunakan laptop ini. Multitasking lebih enak dan tentunya produktivitas juga lebih meningkat. Gue bakalan share ke kalian apa yang menarik dari laptop ini dan apa kurangnya. Atau lebih tepatnya, ya apa yang perlu diperhatikan ketika kalian membeli laptop ini. Langsung aja, mari kita bahas dan let's go! Laptop canggih dan keren ini tuh adalah Lenovo Yoga Book 9i. Laptop ini menggunakan Intel Core i7-1355U dengan 10 core di dalamnya. Sudah bersertifikat Intel Evo, RAM-nya juga ini tuh 16 GB LPDDR5X 6400 MHz ya. Kemudian storage-nya ini tuh 1 TB SSD tentunya. Dan layarnya ini, kedua layarnya ini tuh 2,8K menggunakan panel OLED 100% DCI P3. Dan untuk konektivitasnya ini tuh nggak cuma satu ya, tapi ini tuh ada 3 Thunderbolt 4. Menggunakan baterainya ini tuh 80 Wh dan menggunakan OS-nya ini tuh Windows 11. Oh iya, untuk grafisnya ini tuh menggunakan Intel Iris Xe grafik ya dengan 96 execution unit. Dan menariknya nih, untuk harganya ini ternyata kalau misalnya kita cek, ini tuh termasuk harga yang di bawah pasaran untuk sebuah laptop yang mempunyai 2 layar. Cakep ya? Untuk urusan performa, laptop ini sudah sangat kencang dan bisa memenuhi kebutuhan gua pribadi ya. Langsung aja nih, gua coba tes render 4K 60 fps dengan durasi 3 menit menggunakan aplikasi DaVinci Resolve. Hasilnya bisa selesai dalam waktu 17 menit 25 detik. Jadi kalau misalnya kita menggunakan, kalau misalnya kita bikin konten menggunakan video Full HD, jadi harusnya bisa lebih cepat ya ketika kita render menggunakan laptop ini. Nah, melihat dari skornya saja, laptop ini tuh memang sudah bisa diandalkan ya untuk aktivitas berat dan multitasking. Bermain game tentu bisa, tapi kalau gue pribadi ketika membeli laptop ini, tentu gue bakalan gunakan untuk bekerja. Ya, ini tuh cocok banget buat kalian seorang yang programmer ataupun developer ya, jadi lebih enak melihat coding-codingnya, ataupun buat ngedit video juga ini udah oke banget, mengolah data juga ini udah oke banget, atau mungkin kalian yang memang pekerjaannya tuh membutuhkan 2 layar. Baik, sekarang mari kita bahas apa nih yang menariknya dari laptop ini. Yang pertama, paket pembeliannya cukup lengkap. Tentu kita dapat laptopnya, chargernya 65 watt yang ringkas. Kita juga dapat keyboard fisik dengan koneksi Bluetooth. Terus kita juga dapat stylus atau sebutannya Lenovo Digital Pen 3 ya, yang punya 4096 pressure level dan sudah mendukung protokol Wacom dan Universal Stylus Initiative 1.0. Dan selanjutnya ini tuh menggunakan baterai A4 yang diklaim awet bisa sampai lebih dari 1000 jam. Dan kita dapat folio stand yang digunakan untuk stand laptop. Tentunya ada juga nih buku panduan dan kartu garansi. Yang kedua, bisa digunakan di berbagai mode. Yang gue suka dari laptop 2-in-1 convertible seperti ini, jelas kita bisa gunakan laptop ini di berbagai mode karena angle-nya 360 derajat. Bisa kita gunakan mode laptop, mode standar yang biasa kita gunakan ya. Kemudian bisa juga 10 mode, bisa digunakan oleh 2 orang untuk menikmati konten yang berbeda. Dan kita juga bisa gunakan mode tablet, langsung berasa simple, bakalan enak buat coret-coret ide, ataupun bikin sketch dengan stylus. Tenang aja ya, layar keduanya ini tuh bakalan mati otomatis ketika mode tablet. Nah, karena dilengkapi dengan folio stand, selain 3 mode tersebut, laptop ini juga bisa kita gunakan di mode book seperti ini. Mode seperti ini tuh bakalan enak banget buat yang suka ngoding nih, atau yang kerjaannya tuh multitasking abis. Layar sebelah buat buka website, dan sebelahnya lagi tuh untuk ngetik misalnya ya. Atau mode scroll yang seperti ini nih, yang memanjang seperti ini, layar atas bisa fokus untuk meeting. Dan di bawahnya ini tuh, layar yang di bawahnya ini tuh bisa dipakai untuk mencatat. Atau bisa juga digunakan buat kalian programmer ketika ngecek script mana yang salah. Jadi bisa menampilkan script secara memanjang seperti ini. Malah kita juga bisa gunakan ketika bermain game ya, di mana layar atas untuk menampilkan mobilnya dan layar bawah digunakan untuk menampilkan peta serta melakukan input ataupun aksi. Yang menarik ketiga tentu layarnya, karena ya kita beli laptop tuh kayak bukan beli laptop ya, kayak beli layar. Kedua layarnya ini tuh punya ukuran sama di 13,3 inci dan pastinya sudah touchscreen dan bisa digunakan oleh jari ataupun stylus. Punya resolusi 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasio 16:9. Refresh rate-nya ini tuh 60 Hz menggunakan panel OLED tentunya. Dan untuk color gamutnya ini tuh udah 100% DCI P3 dan tentunya sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3.
Untuk kualitas gambarnya jelas ini sudah sangat bagus ya, vividnya dapat, detail dan saturasinya juga menurut gue ini udah sangat pas dan pastinya menghasilkan warna yang luas dan akurat sehingga sudah cocok digunakan untuk pekerjaan yang mengharuskan akurasi warna yang baik seperti editing foto, ilustrator, color grading dan lain-lain. Nah, untuk menampilkan keyboard virtual dengan cara menempelkan 8 jari di layar kedua. Sementara nih, untuk menampilkan widget dengan cara menggeser keyboard ke bawah layar. Kita juga bisa menampilkan virtual touchpad dengan menempelkan 3 jari di atas layar kedua. Untuk keyboardnya sendiri bisa kita atur ya sesuai dengan kebutuhan, mulai dari bunyi ketikannya, getarannya, sampai opacity-nya. Untuk pengaturan widget dan dual screen ini tuh lebih lengkapnya bisa kalian ulik di aplikasi yang namanya Yogabook 9 User Center atau bisa tekan tombol F12. Kalau ditanya nih, pengalaman gua selama menggunakan laptop ini untuk mengetik, jujur gua kagok banget ya. Karena awalnya yang terbiasa mengetik di keyboard fisik, sekarang mengetik di atas layar. Tapi setelah 2 minggu kemudian gua pakai laptop ini, lama-kelamaan terbiasa kok. Mulai dari mengetiknya, kemudian jaraknya juga, karena memang seperti keyboard biasanya gitu kan. Bahkan kalau gua coba hapus nih, misalnya gua lagi ngetik, gua ngehapus pakai backspace, terus gue tekan lama kan gitu kan di layarnya, di keyboard virtualnya, itu bener-bener seperti kayak keyboard biasa aja gitu ngehapusnya gitu kan, gitu kehapus. Itu enak banget. Dan pastinya ketika gue menggunakan laptop ini untuk mengetik menggunakan keyboard virtualnya, itu memberikan experience yang berbeda. Gue ngerasa kayak, waduh, gue menggunakan laptop zaman Iron Man. Ya, tapi intinya sih dari segi mengetiknya nggak ada masalah. Cuman kalau lagi buru-buru, yang gue rasain adalah kerjaan gue tuh temponya jadi agak melambat. Gue ngerasanya kayak gitu. Jadi agak melambat aja gitu, ngetiknya agak melambat gitu kan. Karena nggak ada fisiknya gitu. Jadi nggak ada masalah sama sekali, cuman temponya aja yang melambat. Tapi tenang, kalau kalian tidak terbiasa juga, Lenovo menyediakan keyboard fisik yang bisa kita gunakan layaknya laptop pada umumnya. Atau malah bisa kita gunakan di bawah layar seperti ini. Cuman kalau gue jujur jarang banget dipakai ya kalau model laptop, karena sayang aja gitu, gue beli laptop ini tapi masih pakai keyboard fisik. Harus kekinian, harus masa depan. Jadi gue selalu menggunakan keyboard virtual. Terkecuali nih kalau misalnya lagi butuh 2 layar. Nah, kalau misalnya gue lagi butuh 2 layar gitu kan buat multitasking banget, baru gue pakai keyboard fisik. Itu rata-rata juga di rumah sih. Tapi kalau misalnya di cafe, dibawa kerja di luar, di coworking space gitu, itu selalu pakai laptop aja, nggak pernah pakai keyboard fisik. Kemudian poin berikutnya yang menarik dari laptop ini yaitu mikrofonnya, webcamnya, dan speakernya yang gua suka. Ketiganya ini tuh sudah sangat bisa diandalkan untuk kerja ataupun untuk entertainment. Kameranya beresolusi 5 MP dengan sensor time of flight dan ambient light dan bisa merekam video di 1440 pixel di 30 frame per second. Dan berkat kameranya ini tuh fitur-fitur unik seperti Zero Touch Login, Zero Touch Lock, dan Zero Touch Video Playback ada di laptop ini. Kameranya sendiri bisa kita nonaktifkan dengan mudah melalui tombol privacy shutter yang ada di sebelah kanan laptop. Untuk mikrofonnya ini tuh ada 2 buah dan punya teknologi noise cancellation, sehingga membuat suara kita jelas ketika melakukan conference call atau meeting online. Oke, hai, gue lagi ngetes mikrofonnya dari Lenovo Yogabook 9i, dan ini lagi ada musik juga dan kipas angin nih. Kita pengen tahu nih gimana kualitasnya. Kemudian untuk kualitas speakernya juga, gue sangat suka dan enak banget untuk dengerin musik ataupun nonton film. Suaranya detail, jernih, dan pastinya bassnya ini tuh cukup berasa. Audionya ini tuh dari Bowers & Wilkins dan sudah mendukung teknologi Dolby Atmos. Dan untuk jumlahnya sendiri, speakernya ini tuh ada 4 buah speaker. 2 unit tweeter ada di engsel layar atau rotating soundbar-nya yang mengarah langsung ke depan. Dan 2 unit woofer mengeluarkan suara dari arah samping kanan dan kiri. Ada juga nih aplikasi Dolby Access buat kalian yang demen setting-setting profile ataupun equalizer sesuai dengan selera kuping kalian. Berikutnya, yang menarik kelima di laptop ini tentunya desainnya yang compact. Jelas sektor yang membuat laptop ini memiliki value productivity dan mobility yang tinggi karena desainnya yang ringkas, compact ya, padahal full dual screen. Bayangin, compact, ringkas, padahal full dual screen. Keren. Laptop ini terlihat seperti biasa pada umumnya, ukurannya ringkas. Dengan dimensinya ini tuh ya, seperti ini ya, teman-teman bisa baca sendiri. Dan bobotnya itu cuma di 1, kiloan saja.
Tapi ketika dimaksimalkan mode penggunaannya, laptop ini langsung berasa luas dan besar untuk mengerjakan banyak hal. Atau gue sebutnya multitasking maksimal. Belum lagi desainnya yang terlihat simple, elegan, dibalut dengan frame yang terbuat dari aerospace grade aluminium yang dibentuk dengan menggunakan CNC machine. Membuat laptop ini berasa solidnya dan terlihat mewah. Buat gua, laptop ini tuh punya looks yang cantik padahal ngigit. Kalau kita totalin berat semua kelengkapannya ini, mulai dari laptop 1,34 kg, charger 185 gram, Bluetooth keyboard 245 gram, folio stand 200 gram, dan stylus 20 gram, totalnya tuh ya nggak sampai 2 kilo. Yang mana ini tuh hitungannya masih sangat aman dibawa kemana-mana, nggak akan bikin berat di backpack. Berikutnya beberapa hal yang menurut gua perlu diperhatikan ketika kalian membeli laptop ini. Yang pertama nih, ribet juga ya menurut gua ini untuk kelengkapannya. Walaupun secara berat masih cukup aman dibawa kemana-mana nih ya untuk kelengkapan laptop ini, cuma menurut gua pribadi masih cukup agak ribet ya. Jadi ini tuh pemikiran gua nih. Jadi seandainya gitu kan ketika beli laptop itu langsung dilengkapi dengan slip tambahan. Jadi ketika laptop dimasukin ke slip gitu kan, slip tambahan ataupun tas tambahan, kemudian keyboardnya, kemudian folio standnya, dan stylusnya bisa langsung masuk juga ke slip tambahan. Itu menurut gue ini bakalan lebih simple, bakalan lebih rapih. Jadi satu tempat gitu ya. Intinya harus ada sebuah barang atau sebuah tas kali ya yang bikin satu tempat. Menurut gue ini bakalan lebih enak. Tapi yang gue suka nih, folio stand-nya ini tuh ya. Jadi folio stand, kemudian keyboard, dan stylusnya ini tuh bisa jadi satu tempat seperti ini. Ya, keren juga sih Lenovo mikirnya ya. Yang kedua, portnya ini tuh cuma ada Type-C. Jadi kita butuh dongle tambahan yang mana kita harus mengeluarkan kos lagi, mengeluarkan duit lagi untuk membeli dongle di luar paket pembeliannya. Ini cukup bikin gua risih juga ya karena nggak ada port lain. Ini cuma Type-C. Jadi mau nggak mau kita harus beli dongle ya. Makanya nih, gua saranin bisa beli dongle yang ini ya. Ini adalah dongle 11-in-1. Jadi kita tinggal colok aja ke satu port Type-C-nya, kita bisa gunakan 11 port yang tersedia. Karena secara penggunaan sehari-hari, gue masih butuh port HDMI, port USB Type-A, port jack audio, micro SD, ataupun SD card. Tapi perlu kita ingat juga ya, walaupun memang ini tuh cuma ada port Type-C, tapi port Type-C ini udah ada 3 dan udah Thunderbolt 4. Buat kalian yang sering, ya screen gitu ke 4K ya, layar yang 4K ini udah sangat oke banget. Sebenarnya ya ini tuh nggak perlu ya untuk kebutuhan gua, cuman mungkin bakalan lebih lengkap aja kalau misalnya refresh rate layarnya ini tuh lebih dari 60 Hz. Gua yakin untuk multitasking ataupun digunakan untuk bermain game bakalan jauh lebih smooth ketika layarnya ini tuh mempunyai refresh rate lebih dari 60 Hz. Sehingga pengguna akan lebih merasakan experience yang maksimal di kedua layarnya ini dengan pergerakan yang lebih halus. Gue yakin kompetitor sebelah bakalan bikin laptop yang seperti ini, tapi dengan layar yang lebih dari 60 Hz refresh rate-nya. Kemudian nih yang keempat nih yang perlu kita perhatikan, keyboardnya ini tuh mesti dicas manual. Kalau ini masukan dari gue aja ya, jadi kenapa ini keyboardnya ini udah oke, udah pakai sistem magnetik, bisa nempel di layar gitu kan, bisa nempel di folio stand dengan sistem magnetik, tapi masih perlu dicas. Aduh, hello, ini udah nanggung banget nih kerennya. Kenapa enggak keyboardnya pas ditempel ke layar langsung ngecas? Ini menurut gue bakalan lebih keren lagi, bahkan lebih efisien lagi, dan ya kelihatan gitu teknologinya. Terakhir, hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli laptop ini adalah RAM-nya ini tuh onboard ya. Jadi mungkin buat sebagian orang yang pengen mentokin speknya, ya kita nggak bisa nambah RAM gitu ya, karena ini onboard. Buat sebagian orang menurut gue ini mungkin bisa menjadi kekurangan ya, karena tidak bisa di-upgrade. Tapi walaupun sebenarnya menurut gue sendiri ya, selama gue pakai laptop ini dengan RAM bawaannya ini tuh menurut gue ini udah sangat amat cukup. Mau dipakai ngedit video, kemudian gue ngolah data, sesekali misalnya ngedit website, menurut gue sih ini udah sangat amat cukup. Cuman kan mungkin ada yang kebutuhannya lebih dari gue, ya mau nggak mau kita nggak bisa nambah RAM lagi. Maka dari itu perlu diperhatikan ya buat teman-teman nih yang pengen beli laptop ini, mulai dari kelebihannya ataupun hal yang perlu diperhatikan dari laptop ini. Tapi secara harga, menurut gue laptop ini tuh udah sangat worth it banget buat dibeli. Dan jujur, emang bagus sih. Emang Lenovo cakep. Seandainya pakai
GPU-nya tuh bukan integrated ya, pakai GPU discrete gitu, menurut gua ini udah bakalan lebih keren lagi. Oke, paling itu aja kali ya untuk penjelasan ataupun pengalaman gue selama menggunakan Lenovo Yogabook 9i ini. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Gue pengen denger pendapat kalian, tulis di kolom komentar, dan kalau misalnya kalian pengen beli, langsung aja cek linknya di bio. Oke, gue pamit dan bye. Aduh, ini tuh gerah. Ini AC mati nih, ya Allah.